Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait Net Present Value atau NPV. NPV adalah suatu selisih antara arus kas masuk dengan nilai arus kas yang keluar pada suatu periode waktu. Atau di sini diinformasikan sebagai suatu selisih antara present value of cash inflow dan present value of cash out. Biasanya, NPV ini digunakan untuk menghitung modal untuk menganalisis potensi keuntungan suatu proyek atau investasi yang kita lakukan. Sederhana saja, jika kita melakukan suatu investasi atau akan melakukan suatu investasi, kita memperkirakan laba yang akan didapatkan dari suatu usaha atau suatu proyek ataupun tanah modal. Dengan kata lain, NPV ini bisa digunakan untuk decision making, apakah kita jadi melakukan investasi atau tidak. Biasanya, perhitungan NPV ini dikaitkan juga dengan potensi proyek ataupun investasi yang kita lakukan, mendapatkan potensi untung ataupun potensi rugi. Jika NPV-nya itu lebih besar 0, maka potensinya untung. Maka kita perlu atau kita bisa melakukan investasi. Jika NPV-nya kurang dari 0, maka potensinya adalah rugi. Sehingga kita bisa melakukan untuk tidak menginvestasikan. Nah, NPV ini dihitung dari jumlahan untuk T sama dengan 1 hingga T sama dengan N dari suatu CT dibagi dengan 1 ditambah I pangkat T dikurangi dengan C0. Apa itu CT, I, dan C0? CT adalah suatu net cash inflow selama periode waktu ke T. Sedangkan C0 itu adalah initial investment atau nilai uang yang kita investasikan di awal. Kemudian I di sini adalah suatu discount rate atau suku bunga dalam persen. Dan ini dikaitkan dengan WACC atau Weighted Average Cost of Capital. WACC ini adalah suatu biaya modal rata-rata tertimbang. Dan untuk T adalah periode waktu ke 1 hingga ke N. Di sini bisa dicontohkan sebagai periode waktu tahun pertama hingga tahun ke N. Untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat dari suatu contoh project X membutuhkan initial investment $400.000 dan kemudian memperkirakan keuntungan dari perhitungan potensi yang didapatkan pada tahun pertama hingga tahun keempat. Pada tahun pertama diperoleh suatu nilai $120.000. Tahun kedua diperoleh $130.000. Tahun ketiga $140.000 dan tahun keempat $200.000. Dari potensi pendapatan pada tahun ke-1 dan juga tahun keempat, kita bisa memperhitungkan NPV untuk bisa melanjutkan mengambil proyek ini atau tidak. Di sini diinformasikan require a minimum return adalah 15% untuk mengambil proyek tersebut. Bisa kita tentukan perhitungannya. C0 diketahui C0 sama dengan $400.000. Kemudian C1 adalah $120.000. C2 adalah $130.000. C3 adalah $140.000 dan C4 $200.000. Kemudian kita juga mendapatkan informasi bahwa
suku bunganya I-nya adalah 15%. Sehingga kita bisa dapatkan perhitungan pada tahun pertama, pada tahun ke-1, present value dari return selama tahun ke-1 P0, karena formula dari NPV sama dengan jumlahan dari T sama dengan 1 hingga T sama dengan N, CT dikurangi 1 ditambah I pangkat T dikurangi dengan C0, maka kita bisa menggunakan C ke 1, ya. Atau di sini kita hitung berdasarkan tahun dari NPV. C1 dibagi dengan 1 ditambah dengan 0,15 tahun ke-1. Ini adalah perolehan pada tahun pertama. Sama dengan 120.000 dibagi dengan 1 ditambah 0,15 pangkat 1 atau 104. 347,83. Selanjutnya, kita juga menghitung tahun kedua hingga tahun keempat. Karena dari formula sigma ini, kita bisa jabarkan sama dengan sigma untuk T sama dengan 1 sampai ke 4, C T dibagi 1 ditambah 0,15 pangkat T dikurangi dengan C0. Nah, selanjutnya kita menghitung tahun kedua. Pada tahun kedua, C2 dibagi dengan 1 ditambah 0,15 pangkat 2. Atau sama dengan 130.000 bagi 1 tambah 0,15 pangkat 2. Tahun ketiga, C3 dibagi dengan 1 ditambah 0,15 pangkat 3. Tahun keempat, perolehannya adalah C4 dibagi 1 ditambah 0,15 pangkat 4. Ini akan sama dengan 140.000 dibagi 1 tambah 0,15 pangkat 3. Ini 200.000 dibagi dengan 1 ditambah 0,15 pangkat 4. Dan kita peroleh hasilnya pada tahun kedua adalah 98.298,676. Tahun ketiga 92.052,27. Tahun keempat adalah 114.350,649. Sehingga NPV adalah jumlahan dari T sama dengan 1 hingga T sama dengan 4. Dari suatu CT dibagi dengan 1 ditambah 0,15 karena
I-nya 0,15 dipangkatkan dengan P dikurangi dengan C0. Sehingga kita akan dapatkan jumlahan potensi pendapatan dari tahun ke-1 hingga tahun ke-4 adalah sebesar jumlahan dari perolehan setiap tahun, yaitu 409.4245 dikurangi dengan 400.000. Sehingga kita akan dapatkan NPV-nya sebesar 9.049,4245. Kita bisa mendapatkan informasi bahwa NPV-nya lebih besar dari 0 atau NPV-nya positif. Sehingga kesimpulan yang bisa kita dapatkan adalah melakukan suatu investasi. Karena proyek ini berpotensi untuk untung.